Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitab Zakat, bab yang ke-51, bab Al-Khawarij syarrul khalqi wal khaliqah. Al-Khawarij syarrul khalqi wal khaliqah. Bab bahwa Al-Khawarij adalah makhluk yang paling buruk bentuk dan perilakunya. Al-khalq wal khaliqah, intinya adalah mereka manusia yang terburuk. Manusia yang terburuk maksudnya dari orang-orang yang mengaku muslim, dari orang-orang yang membawa bendera keislaman, karena bila diumumkan artinya semua manusia, maka orang kafir dan al-musyrik adalah syarrul khaliqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah al-khaliqah. Al-bariyah al-khaliqah, yaitu semua manusia dari awal sampai akhir. Maka yang terburuknya dalam pandangan Allah adalah orang kafir dan orang musyrik. Orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrik. Dan orang-orang yang berimanlah yang mulia di mata Allah, meskipun kemuliaan ini bertingkat-tingkat. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini bagi mereka yang tidak mengkafirkan Khawarij, maka yang terburuk sifat dan perbuatannya adalah mereka di antara kaum muslimin. Di antara kaum muslimin. Kita lihat hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis 2396. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Syaiban bin Farrukh قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Sampai di situ hadisnya. Kemudian qala Ibnu Samit, فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري قلت ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا فذكرت له هذا الحديث فقال وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadisnya masih menyampaikan kepada kita tentang orang Khawarij, tentang kelompok
yang dinamakan dengan Khawarij oleh para ulama atau Haruriyah yang telah kita jelaskan berkali-kali tentang mereka, definisi Khawarij dan juga Haruriyah, dan apakah mereka adalah sekelompok orang yang muncul kemudian tiba-tiba habis masanya hilang kemudian tidak berulang kembali, atau secara resmi mereka muncul kemudian ideologinya akan tetap ada terus sampai akhir zaman. Dan inilah yang kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Di sini Imam Ibn An-Nawawi menyimpulkan hadis ini khusus tentang ulaika hum syarrul khalqi wal khaliqah. Dari situ Imam Nawawi menyimpulkan dan membuat bab. Dan beliau membuat bab yang ke-51 itu dari potongan hadis hum syarrul khalqi wal khaliqah, karena ini tidak ada dalam hadis-hadis sebelumnya. Kata-kata hum syarrul khalqi wal khaliqah itu tidak ada ungkapan tersebut di hadis-hadis yang telah kita pelajari. Bermula hadis ini dari Abdullah bin As-Samit. Abdullah ibn As-Samit ia meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub ibnu Junadah, namanya Jundub ibnu Junadah Al-Ghifari, Abu Dzar. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, inna ba'di min ummati, atau sayakunu ba'di min ummati. Ada dua bentuk ungkapan. Yang pertama berita dengan lafaz penekanan, inna ba'di, inna sesungguhnya, ba'di setelahku, min ummati dari umatku. Ini lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua, sayakunu ba'di min ummati, akan ada setelahku dari umatku. Jadi ada dua bentuk lafaz di awal hadis ini diriwayatkan oleh para ulama. Qaumun akan suatu kaum, sesungguhnya setelahku dari umatku ada satu kaum, atau akan ada satu kaum dari umatku yaqra'una al-Qur'an. Ini ciri-ciri mereka yang diberitakan oleh Nabi, mereka membaca Al-Qur'an. Maksudnya bukan berarti yang lain tidak baca Al-Qur'an, tetapi ada sisi kelebihan pada mereka dalam membaca Al-Qur'an. Kepakaran terhadap Al-Qur'an, maksudnya kepakaran dalam membaca Al-Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an. La yujawizu halaqimahum. Halaqim jamak dari hulqum, yaitu fa idza balagatil hulqum, tenggorokan, kerongkongan, sama dengan taraqiyahum dalam hadis-hadis yang lain yang telah kita pelajari. Tidak melampaui bacaan mereka itu kerongkongan mereka. Jadi hanya sekedar bacaan, walaupun indah, banyak, lebih dari yang lain, ada sisi keistimewaan di situ, tetapi bukan jaminan untuk menyatakan mereka ahlul haq. Di sini Nabi SAW berikan ciri-ciri. Yang pertama, yaqra'unal Qur'an la yujawizu halaqimahum, yakhrujuna minad din, mereka keluar dari agama, kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari sasarannya, dari sasaran yang ditembusnya. Maksudnya seperti yang telah kita pelajari ketika Nabi SAW menginginkan mengumpamakan kencangnya melesat seseorang ini dari agama, keluar seperti keluarnya anak panah ketika menembus sasarannya dan tidak menyisakan walau setetes darah pun, saking kencangnya dia menembus. Seperti yang telah kita pelajari. Dan ada makna yang lain seperti anak panah melesat meninggalkan busurnya, dan ini juga dijelaskan oleh para ulama. Tetapi dari riwayat yang telah kita pelajari lebih kuat makna yang pertama, karena Nabi SAW telah jelaskan ketika dilihat anak panah itu ujungnya, tengah-tengahnya, bahkan bulunya yang pangkal tidak
tidak melengket sedikit pun dari darah walaupun ataupun daging, menunjukkan betapa anak panah itu menembus sasaran itu dengan kencang. Kemudian thumma la ya'uduna fihi, kemudian mereka tidak kembali lagi ke dalam agama. Ini ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi, keluar dan tidak balik lagi. Tidak balik lagi. Dan ini bagi mereka yang memang sudah benar-benar menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Tetapi yang terjadi dalam peristiwa Harura, ketika Abdullah bin Abbas mendatangi mereka dan berdialog dengan mereka, bagi mereka yang hanya ikut-ikutan dan terpengaruh oleh syubhat-syubhat karena tidak mampu untuk menyaring syubhat, makanya kita butuh ilmu. Syubhat itu datang tanpa kita ketahui. Dan ketika Abdullah bin Abbas menyingkap syubhat itu, ribuan yang bertobat dari orang-orang Khawarij di Harura ketika didatangi dan dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas kesesatan dan kerancuan pemikiran mereka. Dan ini yang kita selalu upayakan, dan mudah-mudahan mereka yang berpikiran seperti itu menyadari bahwasanya mereka dalam kerancuan dalam pemikiran, tidak didasarkan kepada ilmu yang benar. Maka maksud dari la ya'uduna fi, bagi mereka yang memang sudah dibungkus hati mereka oleh pemikiran Khawarij, karena mereka menganggap itu adalah sebuah kebenaran, karena Nabi SAW menyatakan yaquluna bi khairi qaulil bariyah, bi qauli khairil bariyah, mereka mengungkapkan kata-kata manusia yang terbaik, seperti mereka katakan kepada Ali membawa bendera dan berteriak dengan la hukma illa lillah, tidak benar berhukum dengan selain hukum Allah. Dan Ali mengatakan seperti riwayat yang telah kita pelajari, kalimatu haqqin urida biha batil, kalimat yang benar, karena memang ini kalimat benar. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dan seterusnya. La hukma illa lillah, ini kalimat adalah kalimat mulia, kalimat yang benar, tetapi mereka tidak memahami maksud dari la hukma illa lillah tersebut kecuali kebatilan. Mereka menginginkan kebatilan. Jadi maka ini menunjukkan betapa berbahayanya bid'ah, baik itu dalam pemikiran, dalam ibadah, karena persis yang diungkapkan oleh generasi salaf bahwasanya orang yang berbuat bid'ah kecil kemungkinan diharapkan mereka bertaubat daripada pelaku maksiat, karena pelaku bid'ah menganggap ini kebenaran dan menganggap orang yang menyalahkan mereka adalah orang yang sesat. Tetapi bila mana pelaku dosa besar, pezina, pemabuk, orang-orang yang mengkonsumsi narkoba dan seterusnya, mereka menyadari itu sebuah kemungkaran dan terbuka lebar pintu taubat untuk mereka. Makanya dalam riwayat yang dinukilkan para ulama, innallaha ihtajaba at-taubata an kulli sahibi bid'ah, sungguhnya Allah menutup pintu taubat dari setiap pelaku bid'ah. Kenapa? Karena itu tadi di antara penyebab yang dijelaskan oleh para ulama, karena pelaku bid'ah menganggap itu kebaikan, dan itu yang diyakini oleh orang Khawarij, dan mereka menyerukan teriakan-teriakan yang sangat indah, yang sangat mulia, yaitu la hukma illa lillah dan yang lainnya. Dan ini tentu perkataan yang baik. Makanya Ali tidak menyalahkan perkataan tersebut, tetapi meluruskan kalimatu haqqin urida biha batil. Perkataannya benar, ungkapannya benar, tetapi disalahpahami. Dan ini banyak yang menyebabkan penyimpangan di antara kaum muslimin, yaitu wa'afatuhu, penyebabnya adalah salah dalam memahami. Salah dalam memahami. Dalil ada, tapi memahami dalil atau cara berdalil itu
tidak benar. Dan seperti yang diungkapkan oleh orang-orang yang dari tadi malam saya masih mendengarnya, bahwasanya merayakan hari lahirnya Nabi SAW tidak ada larangan dalam agama. Yang mereka inginkan adalah larangan. Memang tidak ada larangan secara nas, tetapi banyak larangan secara hukum, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Qul athi'allaha wa athi'ur rasul." Ini semua dalil yang menunjukkan bahwasanya kita harus mengikuti Nabi SAW. Harus mengikuti Nabi. Kalau kita menyatakan ini sebuah ketaatan dan taqarrub kepada Allah, maka sudah pasti Nabi SAW yang paling pertama mengetahui dan mengajarkannya. Bila mana itu tidak ada, maka jangan kita cari larangan. Kalau seandainya mencari larangan, betapa banyak kemaksiatan ada di muka bumi ini, karena tidak ada larangannya secara nas. Dan ini yang membuat terjadinya penyimpangan-penyimpangan ketika salah dalam memahami. Ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang sabda Nabi SAW tentang khawarij, thumma la ya'uduna fi, kemudian mereka tidak balik lagi kepada agama karena mereka menganggap itulah yang agama. Itulah yang agama. Dan inilah bahaya bid'ah, seperti yang tadi saya tekankan. Kemudian Nabi mengatakan hum syarrul khalqi wal khaliqah. Al-khalqu dengan al-khaliqah pada dasarnya sama maknanya, itu semua manusia. Al-khalqu ciptaan, al-khaliqah juga ciptaan Allah. Al-khaliqah ala waznil fa'il, dan dia artinya ismul maf'ul, makhluk yang dicipta oleh Allah. Jadi hanya sekedar penekanan dan penegasan bahwasanya mereka adalah manusia yang terburuk. Kata Nabi, bukan kata kita, tetapi Nabi yang mengatakan tentang khawarij ini, padahal mereka membaca Al-Quran. Mereka dalam riwayat yang telah kita pelajari, salat mereka lebih banyak dari para sahabat Nabi. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita menyampaikan kepada kekeliruan seseorang, maka kita tidak menjelaskan tentang kebaikan-kebaikannya. Dan ini juga menerangkan kepada kita tentang prinsip yang benar dalam menjelaskan keburukan. Kalau seandainya orang itu adalah orang yang banyak baiknya, kemudian dia salah, ketika kita ingin menjelaskan kesalahannya, kita tidak perlu menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Nabi SAW dalam hadis ini bukan menyebutkan kebaikan, tetapi menyatakan kepada para sahabat bahwasanya yang salah tetap salah, walaupun dari orang yang baik. Yang keliru tetap sebuah kekeliruan, penyimpangan tetap penyimpangan, walaupun kalian menganggap salat mereka lebih baik dari salat kalian, tetapi itu sebuah kesalahan yang fatal. Jadi ketika orang menjelaskan atau mengkritisi tentang prinsip tahdzir, artinya menjelaskan kesalahan, kenapa tidak disebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut, lalu disebutkan kesalahannya? Apa gunanya? Kalau sudah disebutkan semua kebaikannya, kemudian sebutkan satu kesalahannya, maka orang yang menilai tidak waspada, orang yang mendengar tidak akan waspada, tidak akan berhati-hati terhadap kesalahan. Oh, ini kan orang baik nih, banyak baiknya daripada salahnya. Memang prinsipnya seperti itu. Tetapi ketika ada satu kesalahan pada seseorang dan kesalahannya ini berbahaya, maka cukup dengan menyampaikan kesalahan. Tidak perlu kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya, karena kebaikannya kalau dihitung banyak. Makanya tidak ada masalah al-muwazanah. Artinya harus adil dalam mentahdir, menjelaskan kesalahan. Kalau setiap kali kita ingin menjelaskan kesalahan orang, maka kita harus sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini adalah pandangan yang rancu. Ini adalah sikap yang rancu. Kalau memang ada kesalahan seseorang,
dan kesalahan ini berbahaya untuk orang lain, cukup menyampaikan kesalahan, tidak perlu kita menyebutkan kebaikannya. Karena kesalahan ini yang harus orang lain berhati-hati darinya, bukan kebaikan-kebaikannya. Kalau disampaikan semua kebaikannya, maka kesalahan yang kita inginkan orang lain berhati-hati tidak ada gunanya. Mereka bahkan tertarik untuk selalu dekat dengan orang tersebut, dan bahkan terpengaruh sehingga melakukan kesalahan yang sama. Jadi prinsip muwazanat yang dilagu-lagukan oleh kebanyakan orang, bahwasanya kalau ingin menjelaskan kesalahan, apalagi itu dai tertentu, maka perlu disebutkan semua kebaikannya, baru sebutkan kesalahannya yang kita peringatkan orang lain dari kesalahan tersebut. Ini tidak benar. Dan Nabi SAW dalam hadis-hadis Khawarij ini bukan menyebutkan kebaikan, tetapi menekankan kepada para sahabat bahwasanya salah tetap salah, kesalahan tetap kesalahan. Dan bahkan Nabi sangat tegas mengatakan, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Walau dari orang yang banyak salatnya, walau dari orang yang banyak baca Al-Qur'annya. Dan bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang sekarang kita pelajari, hum syarrul khalqi wal khaliqah. Jadi kita jangan salah, jangan kita harus bersifat objektif. Ini kan orangnya baik nih, salatnya banyak. Yang salah tetap salah. Kalau dia salahnya membahayakan, maka kita harus keras. Membahayakan orang lain, harus keras. Itu kan dai, Ustaz. Semua masjid ditandatanginya. Tetapi kesalahan yang ia sampaikan kepada orang banyak adalah fatal, membuat orang lain tersesat. Maka kita tidak perlu menyampaikan, ini setiap masjid dia sudah masuk dalamnya untuk berdakwah. Dia sudah pergi ke hutan-hutan untuk sampai ke tempat-tempat yang tidak kalian para dai sampai ke sana. Tidak. Kita ingin tetap dia berjalan seperti itu, tetapi kita ingin meluruskan kesalahannya, itu saja. Dan prinsip ini prinsip syar'i. Maka ketika Nabi mengatakan hum syarrul khalqi wal khaliqah, mereka adalah makhluk yang terburuk, habis hadisnya. Kemudian lanjutan dari hadis ini adalah cerita dari Abdullah bin Samit. Ia mengatakan, falaqitu Rafi' bin Amr al-Ghifari. Rafi' bin Amr al-Ghifari, sahabat yang lain, berjumpa Abdullah bin Samit dengan beliau. Rafi' bin Amr adalah saudara dari Al-Hakam Al-Ghifari. Hanya sekedar memperkenalkan lagi, saudara dari Al-Hakam Al-Ghifari. Kemudian Abdullah bin Samit bertanya kepada Rafi', ma hadithun sami'tuhu min Abi Dzarrin kada wa kada, fadzakartu lahu hadzal hadits. Bagaimana pendapatmu tentang hadis yang aku dengar dari Abu Dzar, orang yang sekampung denganmu, satu kabilah, dan kamu sahabat, beliau juga sahabat. Bagaimana pendapatmu tentang hadis tersebut? Kemudian Abdullah bin Samit membacakan hadis tadi tentang Khawarij. Lalu Rafi' bin Amr al-Ghifari menjawab, wa ana sami'tuhu min Rasulillah SAW. Saya juga mendengar hadis ini dari Nabi, kata Rafi'. Berarti hadis yang tadi kita baca itu dari satu nomor ini kita dapatkan dari dua orang sahabat. Yang pertama Abu Dzar, yang kedua Rafi' bin Amr. Jadi kedua-dua sahabat ini telah mendengar hadis yang sama dari Nabi SAW dan didapatkan pula oleh Abdullah bin Samit dari mereka berdua. Maka memang saya juga tidak menambahkan nomor di sini, cukup satu nomor karena hadisnya sama, walaupun dari dua orang sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Dzar al-Ghifari, Jundub ibn Janadah, dan Rafi' bin Amr al-Ghifariyani radhiyallahu taala anhuma. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 2397. Selanjutnya 2398. Terakhir di bawah bab ini 2399. 2397 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibn Mushir an Asy-Syaibani an Yusayr bin Amr qala sa'altu Sahla bin Hunayf radhiyallahu taala an hal sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-khawarij فقال سمعته وأشار بيده نحو المشرق
qaumun yaqra'una al-Qur'an bi alsinatihim la ya'du taraqiyahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Hadis ini tidak ada kata-kata syarrul khaliqah, al-khalqi wal khaliqah. Tidak ada ungkapan itu, tetapi hadis ini juga cukup mewakili hadis-hadis yang lain menyatakan bahwasanya khawarij adalah manusia yang menyimpang jauh dari agama, dan Nabi mengatakan mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari sasarannya. Di sini dari sahabat yang mulia Sahal ibn Hunayf. Sahal ibn Hunayf termasuk yang juga ikut serta memerangi mereka bersama Ali. Sahal ibn Hunayf radhiyallahu ta'ala an termasuk sahabat yang ikut serta bersama Ali memerangi Khawarij. Kemudian hadis yang ke 2398, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Kamil qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Sulaiman asy-Syaibani bihadzal isnadi wa qala yakhruju minhum aqwamun. Hadis yang sama, cuma di redaksi awal hadisnya sedikit berbeda, di mana di awal hadisnya Nabi didengar oleh Sahal bin Hunayf menyebutkan tentang Yusair ibnu Amr bertanya kepada Sahal bin Hunayf, apakah engkau mendengar dari Nabi bahwasanya beliau menyebutkan tentang Khawarij? Maka Sahal bin Hunayf mengatakan, saya mendengar beliau dengan memberi isyarat ke arah masyriq, ke arah timur. Ke arah masyriq yang dimaksud di sini adalah Khurasan, Iran. Ini semua arah timur Madinah, arah timur Madinah. Dan Nabi menunjuk ke sana, qaumun yaqra'un, mereka adalah satu kaum yang membaca Al-Qur'an. Dan di sini di riwayat yang sekarang ini justru awalnya Nabi mengatakan yakhruju minhu aqwam, dari masyriq akan muncul, dari masyriq, dari bagi arah timur itu akan muncul aqwamun, kaum-kaum, dan memang penyimpangan-penyimpangan pada umumnya muncul dari sana. Ar-Rafidah, Al-Qadariyah dari Basrah, dan dari Khurasan, dari Khurasan ada pokoknya kelompok-kelompok sesat muncul dari arah timur Al-Madinah, dari arah bagian timur, dari seperti tadi Asbahan yang Iran sekarang ini, kemudian dari Basra muncul Al-Qadariyah dan yang lainnya, menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah berita dari Nabi, dan berita ini adalah gaib, menyatakan bahwasanya kelompok-kelompok sesat pada umumnya muncul dari sana. Tidak didapatkan kelompok-kelompok sesat dalam agama muncul dari Madinah, muncul dari Mekah. Tidak ada yang mewakili empat kelompok yang ada dalam Islam yang merupakan pokok dasar dari kelompok-kelompok. Yang pertama Al-Qadari, Rafidah, kemudian Al-Jahmiyah, kemudian Al-Khawarij, kemudian Al-Qadariyah. Ini empat dari induk kelompok yang akan bercabang-cabang nanti. Ini awal munculnya dari sana, dari daerah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 2399 tadi, Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata wa Ishaq jami'an an Yazid qala Abu Bakrin hadatsana Yazid bin Harun anil Awwam bin Hawshab qala hadatsana Abu Ishaq Syaibani an Usair bin Amr an Sahli bin Hunayf anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya juga dari Sahal bin Hunayf, tetapi ada sedikit yang membingungkan di nama muridnya Sahal bin Hunayf. Yang tadi Yusair pakai ya, Yusair bin Hunayf bin Amr, sekarang ini pakai alif, pakai hamzah.
Usair bin Amr. Ini bila mana dia satu orang, berarti ada perbedaan antara ya dengan hamzah. Tetapi bagi orang Arab, antara ya dengan hamzah ini sering bersatu. Antara ya dengan hamzah sering dirubah-rubah. Makanya terkadang dalam tafsir Al-Ma'arij telah kita pelajari, sa'ala sa'ilun ini pakai hamzah. Di dalam bacaan yang lain sa'ala sa'ilun. Jadi antara hamzah dengan ya biasa ditukar-tukar dalam bahasa Arab. Jadi kalau dalam hal ini, maka bila mana dia ada orang yang sama, maka tidak ada perubahan apa-apa kecuali antara ya dengan hamzah. Usair dengan yusair. Hadisnya juga dari Sahl bin Hunayf anin Nabi SAW, lafaznya yatihu qaumun qibal al-masyriq. Yatihu tersesat. Jadi menunjukkan bahwasanya kelompok itu kelompok sesat. Kelompok yang keluar dari arah timur Madinah itu adalah kelompok sesat. Muhallaqatun ru'usuhum. Ini ciri yang telah kita pelajari. Ciri mereka dari tampilan adalah berkepala gundul. Mereka menggunduli kepala mereka dan berjenggot lebat seperti yang kita telah pelajari. Ini diantara, bukan berarti setiap yang berjenggot lebat adalah ciri-ciri kelompok sesat seperti yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin dewasa ini. Tetapi ini ciri yang ketika keluar di zaman itu, di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, seperti yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat yang telah kita pelajari. Yatihu qaumun, akan tersesat satu kelompok, qibal al-masyriq, dari arah timur, muhallaqatun ru'usuhum, yang kepala mereka digunduli, artinya berkepala botak, bukan tidak pernah tumbuh rambut, tetapi mereka sengaja menggunduli rambut sebagai ciri khas mereka. Inilah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, bab yang ke-51 yang berkenaan dengan pernyataan dari Nabi bahwasanya Khawarij adalah hum syarrul khalqi wal khaliqa, walaupun itu hanya ada pada riwayat yang pertama di bawah bab ini, sementara sisanya tidak ada pernyataan itu. Mungkin Nawawi hanya mengambil dari bunyi hadis yang pertama, karena seperti ketika kita jelaskan di awal kita menjelaskan atau memulai kitab Sahih Muslim ini, bahwasanya nanti bab-bab kecil dalam kitab Sahih Muslim itu bukanlah tulisan atau perbuatan Imam Muslim. Seperti sekarang ini kaum Khawarij adalah makhluk yang paling buruk bentuk dan perilakunya. Ini bukan ungkapan dari Imam Muslim, akan tetapi dari Imam Nawawi. Dari Imam Nawawi yang menyimpulkan bunyi hadis di bawahnya, kemudian dia letakkan sebagai bab. Adapun Imam Muslim perbuatannya hanya ketika dia memulai kitab. Misalnya Kitabuz Zakat. Kitabuz Zakat itu adalah perbuatan Imam Muslim. Nanti dia nukilkan apapun hadis seputar zakat, walaupun secara nanti diteliti perbincangan atau kandungan hadis itu berbeda-beda. Seperti yang telah kita pelajari sekarang ini, sudah 51 bab kecil di bawah Kitabuz Zakat dibuat oleh Imam Nawawi rahimahumallahu ta'ala. Selesai kita dari bab yang ke-51, dan insyaallah pada minggu yang akan datang kita lanjutkan ke bab yang 52, dan ini sudah kembali kepada permasalahan zakat. Dan saya ingatkan kembali, 3 bab 49, 50, 51 ini layaknya di kitab yang berkenaan dengan akidah, bukan dalam kitab ibadah. Memang tidak tepat letaknya di Kitabuz Zakat, tidak tepat letaknya di kitab zakat, apalagi dia membicarakan tentang ciri-ciri Khawarij. Dan ini Khawarij ini berkenaan dengan penyimpangan akidah. Walaupun penyebab dari munculnya di zaman Nabi itu Dzul Khuwaisirah yang kita pelajari hadisnya, dia adalah yang hidup di zaman Nabi, dan penyebabnya pembagian zakat. Dan bukan pembagian zakat lagi, pembagian harta rampasan perang. Jadi penyebab dari penyimpangan itu adalah harta. Dan penyebab dari perpecahan juga, seperti ketika itu kita ambil pelajaran dari hadis tersebut, banyak penyebab dari perpecahan orang yang awalnya bersaudara,
sayang-sayangan, berdekat-dekatan, kemudian berpisah dan saling benci-bencian hanya penyebabnya harta. Ini membuat kita harus berhati-hati dan ekstra hati-hati dengan masalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita dan merahmati kita. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.